Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali belajar bersama kitab Nahwus Shorof dan praktek bacanya kitab Tanbihul Ghafilin. Yang kita pelajari kitab Al-Ajurumiyah, Nazom Al-Ajurumiyah atau Nazom Imriti. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran. Ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan, masih muqaddimah Imriti, kita masih muqaddimah. Depannya wa ba'du. Oh ya, sebelum kita pelajari, kita baca dulu bersama dari awal sampai akhir muqaddimah agar bisa hafal, agar tujuannya terbiasa iramanya dan kita bisa hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi fa ushribat ma'na dhamiri syani fa uribat fil hani bil alhani thumma salatu ma'salamillahi ala nabi afsahil khalaqiqi Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi wa ba'du fa'lam annahu lam naqtasar jullal wara 'alal kalamil mukhtasar wa kana matluban asyada qalbi minal wara hifdzul lisanil arabi yafhamu ma'ani al-qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani wan nahwu awla awalan ayyulama idil kalamu dunahu la yufhama wa kana khairu qudbihi saghira qurrasatan latifatan syahira fi urmiha wa ujriha wa rumi alafahal hadrubnu ajrumi wa antafa'at ajillatun bi'ilmiha matarahu min latifi hujmiha nazamtuha nazman badi'an muhtadi dil asli fi taqribihi lil muhtadi wa qad hadattu minhu ma'anhu hina wa zidtuhu fawaidan biha hina mutammiman li ghalil abwabi faja'a misla syarhi lil kitabi su'iltu fihi min sadiqin sadiqi yafhamu qawli li'tiqadin wa fiqhi izil fatah hasbam biqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi fanas'alul mannana ayyujirana binariyah mudha'ifan ujurana wa ayyakuna nafi'an bi'ilmihi man i'tana bihifdhihi wa fahmihi wa ayyakuna nafi'an bi'ilmihi man i'tana bihifdhihi wa fahmihi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari wa ba'du dan setelah itu, setelah basmalah, hamdalah dan sholawat,
Wa ba'du, dan setelah itu, setelah basmalah, hamdalah dan sholawat kepada Rasul. Fa'lam, maka ketahuilah. Fa'lam, maka ketahuilah. Annahu, bahwasannya. Annahu, bahwa. Hu ini tidak ada domir kembali, maka disebut domir sya'an. Annahu, bahwa. Jadi tidak usah bahwa dia. Nah, tidak ada domir kembali, namanya domir sya'an, bahwasannya saja atau bahwa saja. Annahu, bahwa. Lam maqtasor, tatkala meringkas. Tatkala meringkas, fa'ilnya belum. Fa'ilnya adalah jullul waro. Siapa yang meringkas? Jullul waro. Jullul waro, manusia yang agung. Jullul waro, manusia yang agung. Maksudnya adalah meringkas ilmu nahu. Ilmu nahu itu rumit, bisa disusun oleh pengarang kitab Al-Ajurmiyah. Nah, jadi Imriti ini adalah nazom dari Al-Ajurmiyah. Kemudian pengarang kitab Imriti ini menghormati atau takzim kepada pengarang kitab Al-Ajurmiyah dengan perkataan jullul waro, orang yang agung, manusia yang agung. Ilmu nahwu ini sudah diringkas oleh manusia yang agung. Ya, jadi oleh manusia yang agung, yaitu pengarang kitab Al-Ajurmiyah. Ya, jadi pengarang kitab Imriti ini menghormati atau takzim, yaitu dengan menggunakan kata jullul waro. Tatkala orang yang agung meringkas, alal kalamil mukhtasor, atas kalam yang ringkas, dengan perkataan yang ringkas, yaitu kitab Al-Ajurmiyah. Jadi alal kalamil mukhtasor itu maksudnya kalam yang ringkas, maksudnya kitab Al-Ajurmiyah. Ya. Jadi kitab Al-Ajurmiyah itu adalah ringkasan dari ilmu nahwu yang rumit-rumit, itu bisa diringkas oleh pengarang kitab Al-Ajurmiyah. Berarti beliau adalah orang yang luar biasa dengan menggunakan kata jullul waro. Nah, Al-Ajurmiyah ini dinazomkan oleh kitab Imriti ini. Jadi dibentuk nazom oleh kitab pengarang kitab Imriti, sehingga nazomnya disebut nazom Imriti. Wakana, adalah matluban, itu dituntut, asyaddat tolabi, dengan tuntutan yang sangat, dengan tuntutan yang sangat. Salam, silahkan saya ambil kitabnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ambil dulu. Saya ambil kitabnya dulu. Itu dulu. Tiga. Sama kayak Anda Pak, datang hari ini. Udah lama makan, tetap juga dari saya dari Kebayoran Lama. Antum kesini udah kerja Roksi. Lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7. Halaman pertama, halaman kedua, baris ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana, adalah, khobarnya kana, matluban, itu dituntut, asyaddat tolabi, dengan tuntutan yang sangat, minal waro, dari manusia. Isimnya kana,
hifdzul lisanil arabi, menjaga lisan Arab, menjaga bahasa Arab. Jadi kalau diterjemahkan dari hifdzul lisanil arabi dulu, menjaga lisan bahasa Arab itu adalah sangat dituntut dari manusia. Jadi menjaga lisan bahasa Arab itu sangat dituntut dari makhluk, dari manusia. Al-wara adalah makhluk. Jadi kalau susunan normalnya bukan nazom, wa kana hifdzul lisanil arabi matluban asyaddat talabi minal wara, begitu. Menjaga lisan bahasa Arab itu sangat dituntut dari manusia. Kayyafhamu ma'aniyal Qur'ani, kayyafhamu ma'aniyal Qur'ani, supaya mereka memahami makna-makna Al-Qur'an. Jadi menjaga lisan Arab itu dituntut punya tujuan. Tujuannya adalah agar mereka manusia memahami makna-makna kandungan Al-Qur'an. Yafhamu fa'ilnya adalah kembali kepada al-waro, makhluk atau manusia, agar mereka manusia memahami makna-makna kandungan Al-Qur'an wa sunnatid daqiqatil ma'ani, dan sunnah Rasul yang maknanya lembut, dan sunnah Rasul yang maknanya lembut. Yang maknanya lembut itu maksudnya butuh penafsiran. Jadi orang nggak sembarangan menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis, tapi harus pakai ilmu. Jadi kalau tidak pakai ilmu, maka dia akan tergelincir. Ya, contohnya misalkan kalimat taribat yadak, taribat yadak, maka akan berdebu yadaka, tanganmu. Itu kalau dipikir depannya apa ya? Pilihlah wanita yang berdasarkan agamanya. Taribat yadak, maka tanganmu akan berdebu. Nah, tangan akan berdebu kan butuh penafsiran itu. Maksudnya adalah beruntung. Jadi zaman dulu orang masak itu dapurnya berdebu. Jadi orang yang dapurnya berdebu itu berarti banyak makanan. Orang yang banyak makanan itu beruntung. Berarti orang yang memilih wanita berdasarkan agama pasti beruntung, begitu. Maka kamu beruntung. Itu contoh dari kalimat taribat yadak, taribat yadaka, maka akan berdebulah tanganmu. Maksudnya maka akan beruntung jika memilih manusia, memilih pasangan berdasarkan agamanya. Itu gambaran bahwa sunnah Rasul, hadis Rasul itu butuh ilmu buat dipahami, karena maknanya lembut. Lembut itu banyak yang rumit-rumit. Begitu juga Al-Quran. Maka hifdzul lisanil arabi, menjaga lisan atau bahasa Arab ini sangat dituntut. Jadi sangat dituntut untuk bisa memahami Al-Quran dan memahami sunnah Rasul. Wan nahwu aula awalan ayyu'lama izil kalamu dunahu la yufhama. Wan nahwu itu aula lebih utama, awalan pada permulaannya, ayyu'lama untuk dipahami, untuk diketahui. Nahwu itu ilmu yang paling utama, pertama untuk diketahui, untuk dipelajari, untuk bisa kita pahami. Mengapa demikian? Izil kalamu dunahu la yufhama. Iz karena al kalamu pembicaraan, dunahu tanpa ilmu, lan yufhama tidak akan dipahami. Karena kalam atau pembicaraan tanpa ilmu nahwu tidak bisa dipahami. Maka seorang itu kalau ingin mendalami Al-Quran dan hadis, mendalami agama kita, harus
harus mengerti nahwu, mengerti sorof. Nahwu sorof kita pelajari, maka itu adalah langkah awal agar orang tersebut alim di dalam ilmu agama. Jadi tanpa belajar nahwu sorof berarti belajar agamanya lewat terjemah. Kalau lewat terjemah berarti sebenarnya dangkal, karena tidak bisa memahami rasa yang ada di dalam bahasa tersebut. Nah, rasa itu dipahami dengan kita mempelajari nahwu sorof. Ayyuk lama itu asalnya ayyuk lama tanpa alif. Layuf hama asalnya layuf hama tanpa alif. Lalu karena nazom membutuhkan alif ditambah alif. Ayyuk lama idil kala mudunahu lan yufhama. Jadi itu asalnya tanpa alif, tapi karena nazom ditambah alif untuk menyesuaikan dengan wazannya. Halaman berikutnya. Wa kana khairu kutbihi shaghirah kurrasatan latifatan syahirah. Wakana adalah khairu kutbihi, sebaik-baik kitabnya, shaghirah yang kecil. Sebaik-baik kitab nahwu yang kecil adalah begitu. Sebaik kitab nahwu itu banyak, lalu ada yang besar, ada yang tebal-tebal, ada yang sedang, ada yang kecil. Pengarang Imriti ini menegaskan, menjelaskan ada kitab nahwu yang kecil dan bagus. Ya. Sebaik-baik kitab nahwu yang kecil adalah kurrasatan, sebuah lembaran, sebuah buku. Latifatan yang tipis, yang lembut, maksudnya yang tipis. Syahiratan yang terkenal. Ya. Jadi sebaik-baik kitab nahwu yang kecil adalah sebuah kitab, sebuah lembaran yang tipis atau yang lembut, yang terkenal fi urbiha, di negeri Arabnya, di negeri Arab, wa ujbiha, di negeri ajamnya. Ajam itu selain Arab. Warumi, dan negeri Rum. Jadi di negeri Arab, di negeri ajam, ajam itu selain Arab, dan di negeri Rum. Ha itu kembalinya ke kurrasah. Fi urbiha wa ujmiha, Arabnya kurrasah, ujmiha ajamnya kurrasah, warum, dan negeri Rum. Biasanya Arab dan ajam, tapi ditambah di sini Rum. Rum itu sudah masuk ajam. Jadi Rum itu termasuk ajam. Jadi selain Arab namanya ajam. Indonesia ajam. Yang jelas selain Arab itu disebut ajam. Ajam itu selain Arab. Nah, Rum disebut, meskipun sudah disebut dengan ajam, Rum disebut itu untuk penghormatan karena pengarangnya adalah dari negeri Romawi, dari negeri Rum. Jadi untuk menghormati pengarang ditambah Rum. Contoh yang umum biasanya dalam pidato, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati. Nah, itu udah cukup buat semuanya. Tapi disebut yang terhormat Bapak Camat, yang terhormat Bapak Lurah. Lurah dan camat udah termasuk hadirin, tapi disebut yang terhormat lagi. Nah, begitu juga Rum itu termasuk ajam, tapi untuk menghormati pengarangnya warumi ditambah Rum, begitu kurang lebih. Al-lafaha, yang disusun, yang dikarang. Kurrasah itu dikarang al-habru oleh orang yang alim. Al-habru ada yang tahu arti sebenarnya? Tinta. Iya betul, tinta. Al-habru oleh tinta, maksudnya orang yang alimnya seperti tinta. Jadi orang al-habru kita boleh terjemahkan orang alim. Orang yang alimnya seperti tinta. Jadi kalau udah nulis nggak bisa berhenti. Ya, kita banyak berhentinya, mikirnya lama, nulisnya dikit. Dan jadi saking pinternya, saking luar biasanya
diumpamakan alim seperti tinta. Jadi tulisannya banyak. Ibnu Ajurum yaitu Ibnu Ajurum. Ibnu Ajurum adalah badalnya Al-Habru. Ibnu Ajurum. Dengan kata lain ini adalah pengarang kitab Al-Ajurumiyah. Jadi sebaik-baik kitab nahwu yang tipis adalah kitab Al-Ajurumiyah. Kitab Al-Ajurumiyah ini sudah dikenal di mana-mana, baik di Arab maupun di Ajam. Nah, kemudian saya bermaksud menazomkan kitab ini. Wantafa'at ajilatun bi'ilmiha ma'matarahu min latifi hujmiha. Wantafa'at ajilatun bi'ilmiha ma'matarahu min latifi hujmiha. Wantafa'at dan mengambil manfaat ajilatun orang-orang yang agung, orang-orang yang mulia, bi'ilmiha dengan ilmunya kurrosah, dengan ilmunya kitab Al-Ajurumiyah ini. Jadi orang-orang yang agung, ulama-ulama ternama sudah banyak yang mengambil manfaat dari kitab Al-Ajurumiyah ini. Ma'matarahu min latifi hujmiha. Ma'matarahu min latifi hujmiha disertai apa-apa yang kamu lihat berupa latifi hujmiha, lembutnya bentuk kitab ini, lembutnya bentuk kitab ini. Ada ma, ada min, maka minnya adalah min bayan. Maksudnya adalah kandungan ma adalah yang setelah min tersebut. Jadi bersama lembutnya bentuk kitab ini yang telah kamu lihat, bersama lembutnya bentuk kitab ini yang telah kamu lihat. Jadi orang-orang yang agung saja sudah banyak yang mengambil manfaat dari kitab Al-Ajurumiyah ini, menunjukkan keberkahan kitab, menunjukkan kitabnya berkualitas, dan menunjukkan keikhlasan pengarang. Orang-orang zaman dulu itu mengarang kitabnya ikhlas, sehingga sampai sekarang masih bertahan. Penyebab bertahannya kitab-kitab sampai sekarang dari dulu, dari ratusan tahun, itu keikhlasan pengarang. Nah, kalau sekarang ngarang kitab udah nggak dipakai lagi, tahun depan udah nggak dipakai lagi, apalagi pelajaran sekolah, besok udah ganti ya. Jadi makin ikhlas biasanya kitab itu bertahannya sangat lama, ratusan tahun. Demikian pembahasan kitab Imriti ini. Kita akan lanjutkan ke pembahasan kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, jadi mukaddimah ini kurang lebih 3 pertemuan